Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Hairunisa, mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, batch 4 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2503117509. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 5 Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas di kelas 5 semester 2 dengan materi tanda-tanda hari akhir. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya kabarnya baik. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Ayo angkat tangan kiri, goyang goyang goyang. Angkat tangan kanan, goyang goyang goyang. Turun tangan kiri, turun tangan kanan. Duduknya yang rapi, siap berdoa. Selamat pagi, Bu. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu hari ini ya. Jadi Abda Zikri hadir, Abdul Rashid hadir, Ahmad Arashid hadir, Ahmad Gopar hadir, Akwina hadir, Ahmad Habibi hadir, Dona Patona hadir, Fathul Jannah hadir, Muhammad Habibi hadir, Muhammad Al-Ghazali hadir, Muhammad Saputra, Muhammad Fikri hadir, Muhammad Nopal hadir, Mudia hadir, Nur Rizka Maulida hadir, Wahyu hadir. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya? Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sama-sama dulu menyanyikan lagu wajib, lagu nasional atau lagu Indonesia Raya. Jadi untuk Dona Patona kita silakan ke depan. Ya, anak-anak dipersilakan
Berdiri. Hari ini kita ada pembelajaran 7 yang judulnya Iman kepada Hari Akhir. Iman kepada Hari Akhir, dan mengenai apa yang judulnya tentang tanda-tanda hari akhir. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan arti iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Yang kedua, menyebutkan nama-nama lain dari hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang kelima, menunjukkan sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video tentang tanda-tanda hari akhir. Jadi dipersilakan. Kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Poin-poin penting yang akan kita pelajari melalui video ini adalah makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, semua isi alam semesta hancur luluh, dan semua makhluk di dalamnya pasti akan mati. Bumi ini akan hancur, tanah-tanah akan terbelah, gunung-gunung akan berhamburan, air di laut akan naik ke darat. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Semua itu barang tentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang, karena percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir,
seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, seluruh manusia akan diminta bertanggungjawaban atas amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Nah, apakah kita nanti menerima hukum amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan? Atau sebaliknya, jika amalan kebaikan kita lebih banyak, surga telah menantinya. Tetapi jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Yang berikut adalah, pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Nah, ada dua macam kiamat yang akan kita pelajari, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kiamat sughra? Kiamat sughra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan gempa bumi. Kiamat sughra atau kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sughra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Contoh, membuang sampah di sungai atau laut dan mengakibatkan penyakit atau banjir, menebang pohon di hutan secara liar hingga dapat mengakibatkan banjir, kemudian tidak hati-hati dalam berkendaraan dan mengakibatkan tabrakan. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kiamat kubra? Nah, kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kelak di akhir setelah alam semesta hancur, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian tanda-tanda kiamat. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Tetapi Allah sudah menjelaskan kepada kita tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, seperti apa tanda-tanda datangnya kiamat? Yuk, kita pelajari selanjutnya. Tanda-tanda kiamat yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Ini sudah terbukti sekarang, ya berarti kita sudah harus ikhtiar, ya.
Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, ini juga sudah terbukti di zaman sekarang. Orang lebih senang mempelajari ilmu dunia ketimbang ilmu akhirat. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan. Ya, sekarang ini kita lihat kejahatan maksiat dilakukan secara terang-terang tanpa lagi takut terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Yang keempat, laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Ini pun sudah terlihat sekarang. Contoh kecil, ya, dalam berpakaian, kita kadang yang laki senang menggunakan pakaian perempuan, kemudian begitu pun sebaliknya, perempuan tidak lagi menutupi aurat, perempuan sudah berpakaian selayaknya seorang lelaki. Dan ini juga sudah terbukti sekarang. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Kita lihat sendiri, bumi kita sudah mulai hancur, ya, hutan-hutan kita ditebang, ya, kemudian terjadi pertumpahan darah, peperangan antar golongan, dan ini membuktikan bahwa kiamat sudah dekat. Nah, oleh sebabnya kita harus siap dan tetap berikhtiar untuk menabung amal kita sebagai bekal nanti di akhirat. Yang keenam, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Belakangan terakhir kita sering dengar atau kita melihat informasi, mendengar informasi tentang munculnya nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini orang yang mengaku katanya dia sebagai nabi. Padahal di dalam Islam, nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Nah, ini membuktikan juga bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah muncul dengan adanya orang-orang yang selalu mengakui dirinya sebagai nabi atau rasul. Yang ketujuh, minuman keras dan barang-barang terlarang merajalela dengan bebas. Ini juga telah muncul di zaman sekarang ini. Orang berani meminum minuman keras secara bebas, ya, kemudian obat-obat terlarang juga dikonsumsi secara bebas. Padahal agama melarang dan hukum negara juga melarang. Nah, dengan melihat fenomena atau kejadian dari poin 1 sampai poin 7 tadi, ini memberi hikmah kepada kita untuk belajar iman kepada hari akhir. Untuk apa? Untuk takut kepada Allah, untuk ikhtiar atas segala perbuatan kita. Tetap dalam koridor ajaran dan aturan Al-Quran serta Al-Hadis. Hikmah mempercayai. Sudah menonton atau menyimak video tentang apa tadi? Tanda-tanda hari akhir. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda hari akhir. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran tentang tanda-tanda hari akhir. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan atau pengertian hari akhir, terus menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Tadi di video sudah dijelaskan tentang tanda-tanda hari akhir, terus membedakan. Nah, di situ ada membedakan tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda apa? Yang kecil dengan yang besar, kiamat kecil dengan kiamat besar. Ya, tadi sudah ada dijelaskan di video tadi, sudah ada di video tentang kiamat kecil dengan kiamat besar. Nah, terus kita menunjukkan sikap beriman kepada hari akhir. Nah, di situ jadinya apa itu hari akhir? Apa itu hari akhir? Jadi di situ disebut hari akhir. Jadi disebut hari akhir tadi disebut apa? Hari kiamat atau apa tadi? Coba dibuka bukunya, dilihat di bukunya. Hari akhir adalah hari di mana? Hari di mana apa tuh? Hari di mana apa? Terjadinya Hari akhir apa? Disebut adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya.
berakhirnya kehidupan dunia jamnya. Jadi hari kiamat namanya hari kiamat. Jadi seluruh isinya seluruh dunia, bumi ke planet ke hancur semuanya. Nah, jadi manusia dibangkitkan dari alam manusia dibangkitkan dari alam kubur. Itu tandanya hari akhir. Terus semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi Bu, maka sudah dijelaskan, sekecil apapun perbuatan kita pasti akan dipertanggungjawabkan, dan sebesar apapun perbuatan kita pasti juga akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi bila inya perbuatan kita itu lebih besar kebaikannya, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi apabila kejahatannya atau keburukannya lebih besar, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, makanya itu penghitungan Allah itu tidak ada yang luput. Jadi sekecil apapun pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita sebagai umat Islam kita harus yakin bahwa hari akhir itu ada. Nah, jadi yakin akan adanya balasan. Nah, jadi di situ ada tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir dengan peristiwa sebelum kiamat. Di situ ada tandanya yang kecil dengan yang besar. Jadi di situ ada kiamat kecil atau disebut dengan kiamat sugra. Nah, salah satu kiamat kecil itu salah satunya apa? Salah satunya kita banjir. Yang nyata dulu kiamat kecil apa? Banjir. Yang nyata dulu, karena ada pengumuman dari masjid. Ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu kiamat kecil yang nyata dulu. Nah, habis itu ada banjir. Nah, banjir, ada banjir bandang. Yang di mana tuh banjirnya? Yang di mana? Ada di Aceh. Ada di mana lagi? Di Sumatera. Itu salah satu tanda kiamat kecil atau kiamat sugra. Nah, jadi jadinya di sini kiamat sugra disebut juga dengan kiamat kecil. Contoh dari kiamat kecil ini seperti kematian. Yang mana tadi? Nah, bila ia sudah meninggal apalagi? Makanya kita harus bersyukur. Kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bicara, ya Allah. Nah, itu syukur, alhamdulillah. Nah, kemudian ada kiamat besar atau kiamat kubra. Kiamat kubra disebut juga dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Jadi salah satu. Nah, siapa yang mencatat tadi? Yang menyimak tentang video tadi. Nah, jadi salah satu tanda-tanda kiamat besar tadi apa salah satunya? Banyak ulama. Ya. Nah, salah satunya banyak ulama yang wafat. Terus apa lagi? Ulama yang tidak penting. Nah, terus yang ketiga? Itu kiamat besar atau kiamat kecil? Yang kiamat besar apa tanda-tandanya? Yang kiamat besar tadi salah satunya munculnya Dajjal. Nah, pernahlah mendengar. Wah, Siapa itu Dajjal? Nah, di situ dijelaskan di Al-Qur'an, yang namanya Dajjal itu adalah yang bermata satu. Terus terbitnya matahari jamnya. Terbitnya matahari dari arah barat. Biasanya matahari
tugas kelompok. Tugas kelompok tentang contoh perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir atau tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir. Jadi akan Ibu bagikan satu-satu. Jadi Bu Ardian silakan mengerjakannya berkelompok. Jadi Ibu bagikan dulu ya. Jadi Ibu mulai, kalau sudah semua, jadi Ibu mulai dari kelompok yang pertama atau kelompok 1 dulu ya. Dipersilakan ya dulu. Dari Dari kelompok pertama perwakilannya siapa? Perwakilannya Muhammad Al-Jali. Ya, Jali. Kami dari kelompok 1, Abdul Qasim, Muhammad Naufal, Muhammad Habibi, Ahmad Habib, Muhammad Al-Jali. Ya. Contoh perilaku yang mencerminkan beriman pada hari akhir, yaitu selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara, tolong-menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Siapa perwakilan? Oh, Dona Fatana ya, Dona dipersilakan maju ke depan. Jadi perwakilan 2 ada Dona Fatana. Ya, Dona. Kami dari kelompok 2, Dana Fatona, Faljana, Nurisa Maulida, Puana Anindya Azura, dan Mudia. Contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, memperbanyak amal saleh sebagai bekal di akhirat kelak, mengingatkan teman yang berbuat salah. Iya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya terakhir ada kelompok 3. Kelompok 3 perwakilannya siapa? Abdul Zikri. Ya, apa juga? Abdul Zikri perwakilannya. Ya, apa juga? Kami dari kelompok 3, nama Abdul Zikri, Muhammad Ubi, Wayu, Ahmad Asid, Ahmad Gokal. Contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, tolong-menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, tepuk tangan. Nah, itulah tadi dari hasil presentasi kelompok dari kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Ibu beri tugas mandiri untuk kalian semua. Jadi tugas mandirinya disilakan menjawab masing-masing. Tadi tugas kelompok, yang ini tugas mandiri. Jadi dibagi satu-satu ya. Jadi ditulis nama. Di situ ada kelas.
adik-adik.